Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya, dan juga kita semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika ya. Dan di sini kalau kalian lihat, di sini adalah di depan layarnya ada tulisan keliling, kemudian luas, ada panjang busur, ada luas juring. Nah, ini berarti berkaitan dengan lingkaran. Ya, berarti kita akan belajar tentang lingkaran. Nah, supaya belajarnya kita lebih terarah, mari kita pahamin dulu tujuan yang akan kita pelajarin, ya. Jadi tujuan dari pembelajaran kita ini nanti yang pertama yaitu adalah kita bisa menentukan atau mencari luas lingkaran, kemudian mencari keliling lingkaran. Nah, kalau untuk luas lingkaran dan keliling lingkaran waktu itu sudah kita pelajarin ya, yang luas lingkaran dan keliling lingkaran sudah kita pelajarin. Nah, kali ini mungkin kita akan belajar yaitu mengenai panjang busur dan juga luas juring. Nah, bagaimana cara menentukan panjang busur? Ya. Nah, panjang busur itu seperti apa sih? Bagaimana sih caranya? Nah, nanti setelah pembelajaran ini kalian diharapkan bisa menjelaskan atau bisa menghitung panjang busur pada sebuah lingkaran ya. Nah, selain itu juga kalian nanti juga diharapkan untuk bisa memahami atau menentukan sebuah luas juring pada lingkaran ya. Nah, kita awali yang pertama, yaitu adalah panjang busur ya. Kita mulai belajar yaitu adalah menentukan panjang busur lingkaran. Kita siap-siap mulai. Dan yang pertama, untuk menghitung panjang busur, kita harus tahu dulu bahwa sebuah lingkaran ya, sebuah lingkaran itu ada luasnya, ada kelilingnya. Nah, jadi untuk mengetahui panjang busur ini kita tidak lepas dari yang berkaitan dengan luas atau keliling pada sebuah lingkaran yang akan kita pelajarin hari ini. Nah, pada sebuah lingkaran di sini ini namanya keliling waktu itu ya, kemarin sudah disampaikan, sudah kita pelajarin. Dan selanjutnya yang di sini ini namanya juring ya. Ini bagian-bagian lingkaran kemarin sudah ya, sudah disampaikan, sudah kita pelajarin bagian lingkaran. Nah, yang dimaksud dengan busur lingkaran itu ini, yang warna merah ini namanya busur lingkaran atau garis busur ya, garis busur atau busur lingkaran ini dinamakan ya. Nah, kita akan menghitungnya berapa sih panjangnya ini ya. Cara menghitung panjangnya ini berapa sih? Kalau menghitung keliling keseluruhan kemarin sudah. Nah, sekarang kalau panjangnya segini itu berapa sih? Nah, bagaimana caranya? Nah, simak nanti pembahasannya. Nah, kalau satu lingkaran itu namanya 360 derajat. Nah, kalau segini, ini dari yang merah ini berapa derajat? Nah, kalau satu lingkaran itu 360 derajat. Nah, kalau seandainya busur lingkaran itu adalah diketahui bahwa sudutnya itu besarnya 90 derajat. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut ini ya. Panjang busur yaitu adalah besar sudut AOB dibagi besar sudut lingkaran. Jadi sudut AOB ini kan 90 derajat ya. Kemudian dibagi sudut lingkaran. Sudut lingkaran itu berarti keseluruhan ini. Nah, kalau keseluruhan ini di sini sudutnya, keseluruhan ini itu besarnya 360 derajat ya. Kemudian dikali keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran kita nggak bahas lagi, waktu itu sudah kita pelajarin. Nah, sekarang jika seandainya diketahui jari-jarinya pada sebuah lingkaran itu 21 cm. Nah, kalau jari-jarinya 20 cm, kemudian besar sudutnya itu 90 derajat, berapakah panjang busur lingkaran ini? Ya, berapa? Nah, kali ini kita akan belajar yaitu menentukan panjang busur dengan menggunakan rumus ini. Nah, yang pertama, panjang busur 90/360. 90 dari mana? 90 adalah besarnya sudut ini ya. Kemudian dibagi 360. 360 itu adalah
seluruh lingkaran ini ya, sudut dari besarnya semuanya ini 360 derajat. Kemudian dikali 2 dikali 22 per 7 dikali 21. Dari mana angka ini? Angka ini itu berasal dari rumus keliling lingkaran. Jadi diingat-ingat, kalau mencari busur lingkaran, itu dia yang digunakan adalah keliling lingkaran. Nah, seperti ini. 2 dikali 22 per 7 dikali 21. 2 yang ini rumus ya. Nah, sekarang ini 21 adalah jari-jarinya. Nih jari-jarinya 21. Nah, sehingga operasinya berbentuk seperti ini. Untuk mempermudah, waktu itu sudah disampaikan, jika ada bilangan yang habis dibagi sama, maka dia dikerjakan dengan cara dibagi sama. Misalkan nih, nah di sini ada 90 dengan 360 bisa dibagi sama. 90 dibagi 90, 1. Kemudian 360 dibagi 90 ada 4. Nah, berarti menjadi 1/4. Kemudian dikali 2. 2 ini tetap 2-nya. Nah, kemudian 22 per 7 ini berubah menjadi 22 per 1. Kenapa bisa berubah jadi 22 per 1? Karena 7 bisa dibagi sama dengan 21. 21 dibagi 7, 3. 7 dibagi 7, 1. Nah, seperti ini. Operasinya angkanya menjadi lebih kecil. Nah, supaya lebih mudah lagi, kita sederhanakan lagi. Ada nggak bilangan yang habis dibagi sama lagi? Di sini ternyata masih ada. Di sini adalah 4 dengan 22. Ini bisa dibagi sama. Ya. Nah, 1/4 berubah jadi 1/2. Dari mana asalnya 2? 4 dibagi 2, 2. Yaitu dipasangkan dengan ini. 22 dibagi 2 itu hasilnya adalah 11. Ya. Nah, 2 ini tetap ya, tetap. Kemudian 3 ini tetap karena tadi dari atas tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini angka semakin kecil lagi, berarti lebih mudah lagi cara menghitungnya, ya. Tapi kalau misalkan kalian bisa langsung dari sini ketemu langsung, tidak masalah ya. Tapi untuk mempermudah, disederhanakan terlebih dahulu. Nah, sekarang kalau udah seperti ini, maka operasinya dia akan berubah menjadi seperti ini. 1 dikali 2 dikali 11 dikali 3. Dari mana 1, 2, 11, dan 3? 1 itu yang ini. 2 ini yang ini nih. Ya. Kemudian 11 ini adalah 11 yang ini. 3 ini dipindahkan ke sini. Nah, sekarang 2 ini dari mana? Sedangkan di sini ada 1 juga. 2 dikali 1 dapat 2. Ya. Nah, sekarang ini baru dikalikan ini. 1 dikali 2 dikali 11 dikali 3. Ya, hasilnya dia adalah 66/2. 66/2. Nah, sekarang 66/2 artinya 66 dibagi 2 itu dapatnya 33 cm. Tidak pakai persegi karena ini adalah busur lingkaran ya, tidak pakai persegi. Atau boleh juga dengan menggunakan cara yang seperti ini ya. Nah, jadi ketika seperti ini, tidak harus dikali 1, kali 2, kali 11, kali 3, angkanya seperti ini ya. Tapi bisa disederhanakan lagi. Ternyata di sini ada angka yang bisa disederhanakan. 1 dikali 2 bisa dibagi sama. 2 dibagi 2, 1. 2 dibagi 2, 1. Nah, berarti 1 dikali 1, dikali 11, dikali 3. Nih, 11 itu dari sini. Nih, 3 ini. 3 ini ya, ke sini. Nah, kemudian 1 dikali 1 dikali 11 dikali 3 sama dengan 33/1. Nah, sekarang 33 dibagi 1 itu hasilnya adalah 33 cm. Nah, sama hasilnya yaitu dengan yang ini, ya kan? Sama 33 cm. Ya, dari sini boleh langsung ke sini atau mungkin dibawahkan boleh, atau mungkin dari sini juga langsung juga boleh, silahkan. Ini tadi hanya cara untuk mempermudah menghitungnya, yaitu disederhanakan terlebih dahulu. Ya, ini adalah mencari panjang busur. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Yang selanjutnya kita akan kembali lagi. Ya, kita akan lanjutkan kembali lagi, yaitu pada yang kedua, yaitu adalah luas juring. Bagaimana cara menentukan luas juring? Untuk menentukan luas juring, mari kita pelajarin bersama-sama ya. Luas juring.
Kita mulai sama seperti biasa. Kita awali dengan membuat lingkaran terlebih dahulu. Nah, seperti ini kita ketahui bahwa lingkaran tadi ya ada luasnya, ada kelilingnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan juring lingkaran. Juringnya itu ini ya. Juring yang dari dalam yang warna merah ini namanya juring. Nah, kita akan mencari juring. Nah, kalau juring ini berarti berkaitan dengan yang ada di dalam. Kalau dalam itu namanya luas, berarti berkaitan dengan luas. Kalau yang tadi ya busur lingkaran itu berkaitan dengan keliling. Nah, sekarang kalau ini berkaitan dengan luasnya. Nah, sekarang kita akan mencoba. Kalau satu lingkaran seperti biasa, satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Ya. Jadi berarti kita akan menghitung menggunakan menggunakan derajat ini ya untuk mempermudah untuk mengetahui luas juring lingkaran dengan rumus sebagai berikut ini. Luas juring sama dengan besar sudut AOB dibagi besar sudut lingkaran dikali luas lingkaran. Ingat ya, luas lingkaran. Kalau tadi dikali keliling lingkaran. Kalau yang tadi ya, yang pertama tadi mencari busur lingkaran itu adalah dikali keliling lingkaran. Kalau ini mencari luas juring yaitu dengan cara dikali luas lingkaran. Nah, seandainya kita temukan ada soal seperti ini. Ya. Luasnya 90 derajat besar sudutnya juring ini itu 90 derajat. Kemudian jari-jarinya diketahui 8 cm ya, diketahui 8 cm. Nah, jika diketahui 8 cm, maka cara pengerjaannya menggunakan rumus sebagai berikut ini. Nah, ini ya, ini rumusnya, kemudian cara pengerjaannya. 90 per 360. 360 dari mana? 90 dari mana? Sama seperti tadi. 90 ini adalah sudutnya ini, sudut besar sudutnya juring. Kemudian 360 adalah besar sudut keseluruhannya, ya. Kemudian dikali 3,14 dikali 8 dikali 8. Nah, ini 3,14 dari mana? 3,14 ini adalah pi ya. Pi, kenapa 3,14? Karena jari-jarinya ini 8. Yang mana jari-jarinya ini tidak habis dibagi 7. Jadi kalau tidak habis dibagi 7, maka dia akan menggunakan 8 kali 8 ini menggunakan pi-nya 3,14. Selanjutnya seperti biasa, untuk mempermudah jika ada bilangan yang bisa disederhanakan, sederhanakan terlebih dahulu. Ternyata di sini ada yang bisa disederhanakan, yaitu 90 dengan 360. 90 dibagi 91. 360 dibagi 94. Nah, seperti ini. Berarti hasilnya menjadi operasinya 1/4 dikali 3,14 dikali 8 dikali 8. Nah, sekarang apakah di sini masih ada bilangan yang habis dibagi sama? Ya, ternyata masih ada, yaitu adalah 4 dengan 8. Ini bisa dibagi sama. Nah, operasinya menjadi 1, yang tadinya 1/4 menjadi 1/1 ya. Karena 4 dibagi 4 1. Ya. Kemudian 3,14 tetap. Kemudian dikali, kemudian ini 8. 8 dibagi 4, kan ini dibagi 4 tadi, berarti 8 juga harus dibagi 4. Nah, 8 dibagi 4, 2. Nah, sekarang 8 yang ini tetap, karena tidak ada yang membagi. Ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, berarti untuk mengerjakan akan lebih mudah karena angkanya kecil. Nah, sekarang 1 kali 3,14 dikali 2 dikali 8 ya. Nah, caranya gimana? Ini ada 3,14 dikali 2 dikali 8. Ini hasilnya adalah 50,24 per 1. Berarti artinya 50,24 dibagi 1. Hasilnya adalah 50,24 cm persegi. Ini berarti luas juring lingkaran ini ya. Oke, mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bisa dimengerti dan bisa dipahamin ya. Mudah-mudahan. Nah, cukup pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Demikian pembelajaran kita, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugas atau bisa menyelesaikan soal-soal dalam menentukan panjang busur dan juga luas juring. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.